Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mengapa harus datang bulan di saat yang tidak tepat? Batin Daniel sembari merutuk Dea yang sedang Matanya memindai punggung Dea yang terbuka dan ia hanya bisa menelan ludah. Dea yang tidak menyadari hasrat sang suami kembali merapikan rambutnya. Dengan kasar ia menghempaskan tangan Daniel yang menyentuh pundaknya. Geli. "Jangan gitu, geli." Daniel hanya bisa mengendus kesal. Ia meraup wajah dengan kasar, kemudian memutuskan ke kamar mandi saja. "Aku lapar." Dea menatap suaminya yang sudah berpakaian rapi. "Ayo turun, kita makan di bawah," ucap Daniel dingin. Barangkali ia kecewa lantaran harus bermain solo di kamar mandi seorang diri. Dea yang tidak tahu apa-apa bersikap biasa saja. Ia mengekor pada Daniel yang berjalan lebih dulu. "Lamban sekali," cetus Daniel. Pria itu menoleh. Dilihatnya Dea agak jauh di belakang. Lihat wajahnya, kenapa jadi dingin kembali, ditekuk kayak cucian kering. Tapi baguslah, ini lebih baik, pikir Dea sambil mempercepat langkah. Coba saja Dea tahu alasan Daniel jadi uring-uringan, ia pasti akan bergidik ngeri sendiri. "Jangan cepet-cepet, aku gak terbiasa pakai hak tinggi." Daniel menatap penampilan Dea, lalu menghela nafas dalam-dalam. Tangannya kemudian melepas jas yang ia kenakan. "Itu pasti tidak nyaman, dan pakai ini." Kebetulan Dea juga merasa tidak nyaman dengan baju yang ia kenakan. Kalau terlalu lama di luar dan kena angin, Dea malah takut masuk angin gara-gara lubang di punggungnya. Meskipun terlihat kebesaran, tapi ini lebih baik. Dea merasa lebih nyaman. Setelah sampai di restoran lantai bawah, mereka langsung duduk di kursi yang sudah Daniel reservasi sebelumnya. Keduanya makan tanpa bicara, karena Dea sedang kusuk menikmati spaghetti dengan lumeran keju mozzarella di atasnya. Sedangkan Daniel, pria itu, sambil menikmati makan malamnya, sesekali melirik ke arah Dea. Istrinya itu seperti seminggu tidak makan. Ya ampun, apa ia tidak pernah memberikan makan untuk sang istri? Lapar, apa doyan? Beberapa saat kemudian, semua yang ada di atas meja sudah habis dilibas oleh Dea. Daniel sampai heran, tubuh kecil dan pendek itu, mengapa semua makanan bisa masuk? "Aku ke belakang sebentar." Dea mengangguk menikmati hidangan pencuci mulut. Ia menyendok custard dan memasukkan ke dalam mulut. Terasa lembut dan lezat. Baru beberapa sendok, ponsel suaminya yang ada di atas meja tiba-tiba menyala, bergetar karena di mode silent. Kepo dan ingin tahu, dia lantas melirik sebentar. Dilihatnya pesan singkat dari nomor yang bernama Sayang. Sayang. Dia menoleh ke belakang. Diraihnya ponsel Daniel saat pria itu masih ada di kamar kecil. Rasa ingin tahu Dea membuat ia nekat membuka ponsel Daniel tanpa izin. Tanpa sandi, tanpa pola, dengan mudah dia membuka pesan yang ada di dalam smartphone yang berisi banyak fakta yang akan membuat Dea gelisah nantinya. Dengan cepat, matanya terus membaca begitu banyak percakapan Daniel dan pemilik nomor bernama Sayang tersebut. Terlalu banyak kata mesra dan cinta yang mengisyaratkan kerinduan, membuat hidung Dea kembang kempis. Semakin penasaran, Dea mencoba membuka galeri ponsel. Melihat deretan foto Daniel dan Dara yang kebanyakan di luar negeri dan berpose mesra layaknya orang yang sedang kasmaran, dia langsung menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dengan lemas.
Wanita yang sama, pasti itu kekasihnya, batin Dea sembari meremas benda pipih di tangannya. Tidak ingin Daniel tahu dia membuka ponsel pria itu, dia langsung meletakkan benda itu di tempat semula. Tap, tap, tap. Terdengar derap langkah Daniel yang semakin mendekat. Dia tahu itu suaminya dari aroma parfum yang sudah tercium oleh hidungnya. Kenapa tidak dihabiskan? Daniel melirik ke arah custard yang baru saja dimakan sebagian. Tidak lapar, Daniel tersenyum. Tidak lapar apanya, semua sudah dihabiskan oleh wanita muda di depannya. Ya sudah, ayo kita kembali. Sepanjang menuju kamar hotel, dua orang itu berjalan tanpa berbicara satu sama lain. Dua orang itu tenggelam dalam pikiran masing-masing. Dea yang memikirkan hati Daniel yang ternyata masih untuk kekasihnya. Daniel yang memikirkan menunggu beberapa hari lagi bisa berkelana kembali. Dua orang memiliki pemikiran yang sangat berseberangan. Di dalam kamar hotel, dia langsung merebahkan tubuhnya. Tubuhnya lelah, bahkan hatinya juga. Dia tidak mengira mereka berdua, Daniel dan Dara, ternyata masih sayang-sayangan setelah Daniel mengambil malam pertamanya. Dia ingin marah. Ia merasa hanya dimanfaatkan oleh Daniel, hanya dipakai bila ingin. Ia ingin berteriak. Habis makan jangan tidur, nanti bikin gendut, celetuk Daniel tanpa tahu bahwa dia sudah memendam bom molotov yang siap ia lempar ke arah pria tersebut. Hei, kenapa melotot seperti itu? Aku hanya mengingatkan. Daniel merasa heran. Mengapa mood Dea gampang berubah-ubah? Pasti karena datang bulan, pikirnya lagi. Daniel pun menganggap wajar karena Dea terlihat galak malam ini. Daniel pun memutuskan menjaga jarak. Daniel memilih pergi ke balkon, menikmati pemandangan malam yang sepi. Beberapa waktu kemudian, dret. Ponselnya bergetar. Daniel langsung melihat siapa yang menelpon. Iya, bisiknya pelan. Lagi di mana? Marilah, suara Dara terdengar serak. Sepertinya wanita itu habis menangis. Daniel tidak tahu ada seseorang yang sedang memasang telinganya dengan tajam. Dia lagi nguping pembicaraan mereka berdua. Maaf, malam ini tidak bisa. Setelah berbicara begitu, Daniel berbalik. Ia menoleh takut Dea nguping. Dia yang pinter acting, ia malah pura-pura tidur dan mengeluarkan dengkuran halus. Cepat sekali tidurnya, gumam Daniel. Setelah itu kembali fokus pada ponselnya. Tapi besok bisakan ke sini? Tanya Dara penuh harap. Suasana hening sejenak. Baiklah, besok aku akan ke sana. Aku tunggu. Tidurlah, Daniel langsung mematikan ponselnya. Takut kalau ketahuan, ia jadi merasa tidak nyaman begini. Mengapa seperti orang yang ketakutan ketahuan selingkuh? Daniel sampai tidak habis pikir, kehadiran Dea membuat banyak perubahan. Semuanya jadi kacau, hatinya, hidupnya, perasaannya. Karena malam semakin larut, pria itu pun memutuskan tidur di sisi Dea. Ketika Daniel sudah merebahkan diri, dia memilih membelakangi pria tersebut. Dea nyatanya belum tidur, sorot matanya tajam, ada kemarahan yang terkandung di dalamnya. Setelah merenggut keperawanannya, kini Daniel malah masih berhubungan dengan wanita lain. Tunggu saja, wanita muda itu akan membuat Daniel menyesal karena main-main. Pagi hari, matahari nampak malu-malu di balik awan. Sepertinya hari ini hujan akan turun. Terlihat dari mendung gelap yang sudah menggantung. Segelap hati Dea. Wanita muda itu duduk di dalam sebuah taksi dan wajahnya nampak muram.
Di dalam kamar hotel, Daniel baru saja terbangun, matanya masih terpejam, tangannya meraba-raba mencari ponsel dan Dea. Hanya ada ponsel, Dea malah tidak ada. Dea, Dea, teriaknya. Apa lagi di kamar mandi? Gumam Daniel kemudian. 10 menit kemudian ia bangkit, ingin ke kamar mandi karena panggilan alam. Saat mengetuk pintu malah tidak terkunci. Daniel langsung mencari keberadaan Dea. Dilihatnya tas Dea juga tidak ada di atas nakas. Daniel pun menghubungi ponsel Dea, tapi malah tidak aktif. Setelah berpikir sebentar, Daniel langsung menghubungi sekretarisnya. Kim, cari Dea sekarang.